ini yang hadir K1, K2 kan ya? Halo? Oh, baik. Sudah sampai ya, link yang saya berikan ke K1 juga? Sudah, Bu. Oke. Ya, karena saya kok dilihat di chat grup itu, saya kok tidak ada gitu grup K1. Nanti saya minta ke Bu Hanifah ya, supaya saya juga bisa kita ya kita saya dengan K1 juga bisa berkomunikasi begitu ya. Oke, kita tunggu. Kalau K1 ada berapa orang? 34, Bu. K2? K2 berapa? Sama ya, sekitar 30-an juga ya. Ya, Oke, sekitar jadi segitu juga. sekitar segitu ya. Jadi kita tunggu ya karena supaya semua orang mendapatkan informasi yang sama. Tetapi kalau sampai jam 13:05 tidak lengkap ya saya harus mulai ya karena nanti jam 2 itu ada kelas yang lain untuk penjelasan Anpang juga begitu kan kita bagi menjadi 2 ya. Baik, kita mulai saja semuanya. Sudah 60 ya sudah lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, supaya nanti kita nyaman berinteraksinya. Saya
Ya, dengan Dian Herawati, saya ada di Divisi Kimia Pangan. Oleh karena itu, saya diminta oleh Bu Hanifah itu untuk apa namanya ikut memberikan praktikum di analisis bagian kimianya, begitu ya. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang hari ini adalah analisis mineral dengan menggunakan AAS ya. Kemudian minggu depan akan ada 2 topik ya. Minggu depan itu FTIR ya, analisis bahan pangan dengan menggunakan FTIR. Kemudian juga satu lagi adalah dengan menggunakan spektrofotometer UV visible ya. Jadi ada 3 materi atau topik yang diberikan kepada saya dan kita akan praktikum 2 minggu ya praktikumnya untuk 3 materi atau untuk 3 jadwal ya. Jadi nanti kita atur ya bagaimana absensinya. Itu arahan ataupun permintaan dari Bu Hanifah demikian ya. Jadi untuk hari ini kita akan em, oh, oke baik. Ini ada yang mau merekam ya silahkan, silahkan Eka ya atau Mbak Eka atau Mas Eka ini ya silahkan untuk merecord ya silahkan nanti bisa di-share juga ke yang grup K2 ya. Yang saya tidak punya grupnya, saya tidak bergabung itu ternyata K2. Kalau K1 ada ya, K2 saya belum bisa bergabung. Nanti mudah-mudahan bisa bergabung. Silahkan nanti eh, sebisa mungkin ya apa yang didapatkan oleh K1, K2, K3 ada satu lagi itu nanti informasinya sama ya silahkan saling berkoordinasi. Baik, jadi untuk minggu ini saya akan menyampaikan dulu untuk analisis bahan pangan dengan menggunakan AAS apa yang dianalisis prinsipnya dan lain sebagainya. Saya akan share materi saya hari ini ya. Oke, baik. Oke, terlihat belum? Sudah terlihat, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, ini ujung-ujung ke situ ya. Nah, oke, baik kita dari sini. Oke, baik. Jadi hari ini ya saya akan menjelaskan praktikum 6 yaitu preparasi ya sampel untuk analisis mineral dengan metode pengabuan basah ya dan juga kita akan menganalisis mineral ada natrium, ada kalium, ada kalsium, ada Fe, sebetulnya ada Mg. Nanti kita lihat di modulnya. Modulnya sudah dapat kan ya? Sudah, Bu. Oke, sudah dapat ya modulnya. Kita ikut modul ya. Kita ikut modul. Kalau ini judul ini saya ambil dari kontrak begitu ya, tapi biasanya kita ikut modul ya. Oke, kemudian nanti dengan menggunakan instrumentasinya adalah AAS, Atomic Absorption Spectrophotometer, yang di mana ada 2 itu AAS-nya ya, AAS dengan pembakarannya dengan flame, dengan api, atau AAS dengan menggunakan graphite furnace ya, itu apa bedanya dan lain sebagainya nanti kita bahas di dalam ya. Oke, baik. Nah, ada 3 hal yang akan saya sampaikan, learning outcome seperti biasa ya, apa tujuannya, teman-teman mendapatkan materi ini, kemudian prinsipnya seperti apa, dan prosedur ya. Jadi setelah mengikuti praktikum ya dengan topik ini, teman-teman semua nanti diharapkan bisa menjelaskan prinsip analisis dengan menggunakan instrumen AAS, baik itu AAS tipe yang flame ataupun tipe yang graphite furnace ya. Nah, kemudian menjelaskan tentang prinsip ya analisis mineral dengan pada pangan. Nanti mineralnya ada, kalau yang di modul kita ini ya, ada besi, ada kalsium, ada magnesium, ada zinc ya, menggunakan AAS. Kemudian bisa menjelaskan ya pengabuan basah ya sebagai persiapan sampel untuk analisis mineral dengan menggunakan instrumen AAS. Dan yang terakhir tentunya kita harus praktikum ya, bukan hanya teori saja karena saya memang diminta untuk praktikum. Ini untuk analisis Fe, Ca, Mg, Zn menggunakan AAS. Preparasinya menggunakan pengabuan basah. Kemudian kita nanti akan belajar bagaimana mengembangkan atau membuat kurva standar ya, mempersiapkannya seperti apa dan kita melakukan analisis baik itu kurva standar maupun maupun sampel dengan AAS. Setelah itu kita juga nanti akan mencoba untuk menghitung ya data kuantifikasi dan interpretasinya ya. Kita akan menghitung
nanti data yang kita peroleh dari AS, kemudian kita masuk ke perhitungan sesuai dengan persiapan sampel dan ada interpretasi data. Ya intinya itu yang akan disampaikan dan apa namanya untuk prinsip. Nah sekarang berikutnya untuk prinsip ya prinsip analisis mineral dengan menggunakan AAS. Jadi teman-teman paham sekali ya bahwa produk pangan kita itu kan memang pangan itu rata-rata kompleks ya kecuali air ya kecuali air minum dalam kemasan itu matriksnya air ya. Tetapi kebanyakan itu produk pangan kita itu kompleks dan ya, mineral itu menjadi bagian ya, menjadi bagian dari produk pangan. Memang produk pangan semua ya, semua itu mengandung mineral. Dan AS ini ya adalah salah satu teknik analisis ya, salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis mineral. Hanya memang uniknya di mana ya? AS ini bisa menganalisis konsentrasi mineral di dalam produk pangan dalam bentuk metal, dalam bentuk atom atau ion mineral atau metal. Ya, jadi bentuknya tuh bukan kompleks ya, mineralnya bukan kompleks karena mineral dalam bahan pangan itu jarang yang benar-benar elemen mineral. Ca saja sebagai Ca, sebagai atom Ca jarang. Tapi Ca itu bisa bergabung dengan komponen pangan yang lain, misalnya membentuk Ca, CO3 atau apa begitu ya, banyak ya. Kemudian bisa juga kalsium itu misalnya berinteraksi dengan apa namanya dengan komponen pangan yang lain membentuk tadi kompleks begitu ya bisa jadi dia berkompleks dengan susu misalnya gitu ya komponen-komponen yang ada pada susu dan lain kalau pada susu begitu ya ataupun dia bisa berbentuk kompleks dengan misalnya kalau pada sayuran misalnya ya bisa bertemu dengan karbohidrat, bisa berinteraksi dengan lemak, bisa berinteraksi dengan protein ya logam-logam itu ya atau metal-metal itu atau mineral-mineral itu di dalam produk pangan itu biasanya bukan dalam bentuk atom atau ion ya, dalam bentuk kompleks biasanya ya atau bahkan kelat ya. Kalau teman-teman belajar kimia pangan bisa jadi tadi mineral ya atau metal itu berada di dalam bahan pangan dalam bentuk kompleks atau kelat. Nah, dengan AAS ini kita benar-benar menganalisis mineral dalam bentuk atom atau dalam bentuk ion. Nah, sehingga benar-benar jumlah atom ya atau konsentrasi atom mineralnya yang kita dapatkan ya bukan dalam bentuk kompleks tadi ya. Fe kan bisa jadi Fe2O3 misalnya ya. Nah, ketika menggunakan AS benar-benar Fe-nya saja ya. Oke. Nah, sekarang seperti apa prinsip ya, prinsip AAS ya. Jadi prinsipnya adalah sampel kita buat menjadi larutan sampel. Larutan sampel di mana larutan ini sebetulnya hanya berupa larutan abu dari sampel. Nah, ada kata kuncinya abu ya. Berarti sampelnya kita buat menjadi abu atau menjadi larutan abu. Sehingga sampel ini hanya berupa mineral mix gitu ya. Tidak ada lagi komponen organik dalam sampel pangan kita. Ya, jadi sampel solutions yang isinya adalah larutan mineral sebetulnya atau larutan abu ini dalam bentuk cair, dalam bentuk larutan dibuat menjadi droplet atau menjadi aerosol oleh yang namanya nebulizer ya. Jadi droplet-droplet kecil. Nah, kemudian droplet-droplet itu dibakar ya. Droplet-droplet itu dibakar atau dipanaskan karena ada dua ya. Ada dua, ada yang dibakar dengan menggunakan api, ada yang dipanaskan dengan graphite furnace itu seperti model furnace ya, kayak suhu tinggi sekali begitu. Ada yang pakai api, ada yang graphite furnace. Si tadi ya eh, sampel yang sudah dalam bentuk droplet atau aerosol tadi kita bakar, di situ kita panaskan sehingga logam atau mineral tadi mungkin yang tadinya dalam bentuk kompleks, dia akan berada dalam bentuk atom atau bahkan ion. Paham ya? Gitu.
dalam bentuk atom atau ion. Jadi atom atau ion ini diproduksi di situ ketika kita berikan api atau panas, ya. Nah, atom ini ya kemudian diberi sumber cahaya. Ya, atom-atom ini dikenai atau diberi sumber cahaya, ya. Tentunya dari lampu sebagai sumber cahaya atau sumber energi. Lampu katoda, ya. Lampu katoda memberikan cahaya atau energi pada panjang gelombang tertentu, kan begitu ya. Sehingga atom-atom ini dia akan mengalami perubahan. Elektron pada atom akan tereksitasi. Kuncinya di situ. Elektron pada atom akan mengalami eksitasi. Ya, ketika terjadi eksitasi, maka akan menyerap energi. Ya, akan menyerap energi pada saat tereksitasi, energi pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan jenis mineralnya. Ya, karena beda mineral beda. Ya, panjang gelombang yang diserap ya beda. Cahaya atau energi, ya, cahaya yang diserap itu beda, ya, panjang gelombangnya tergantung kepada jenis mineral, ya. Nah, dari sana cahaya tadi ya yang diserap begitu, kemudian yang tidak diserap, pokoknya gimana caranya begitu ya, diarahkan oleh suatu monokromator, diseleksi oleh monokromator begitu ya. Kemudian akan diteruskan ke detektor. Detektor akan mendeteksi, ya. Mendeteksi ada prinsipnya tuh. Entah bagaimana caranya si detektor ini bisa mendeteksi berapa banyak, ya, berapa banyak energi yang diserap selama elektron pada atom-atom mengalami eksitasi, ya. Nah, dia detektor bisa mendeteksi, ya, bisa mendeteksi, kemudian nanti diubah ya menjadi sinyal, ya, atau dikuatkan sinyalnya dulu kemudian diubah menjadi sinyal. Sinyalnya ini akan masuk ke dalam recorder, ya, gitu, dan yang kita lihat sebagai nanti sebagai absorban, ya, yang kita baca sebagai absorban. Tapi intinya tadi ada elektron, ya, yang terdapat pada atom atau mineral yang tereksitasi dari ground state ya menjadi excited state, di mana pada saat tereksitasi dia akan mengabsorb cahaya pada panjang gelombang tertentu. Itu yang kita ukur, itu yang kita hitung, dan konsentrasi mineral, konsentrasi atom mineral akan berbanding lurus dengan absorbansi. Oleh karena itu, kita akan menggunakan kuantifikasi nanti sesuai dengan hukum Lambert-Beer ya. Nanti ya kita akan lihat di belakang ya. Oke, baik. Di perhitungan. Oke, nah ada dua instrumentasi AAS ya. Ada yang tadi saya sampaikan, ada yang flame AAS, ada yang rapid furnace AAS ya. Yang flame tadi pembakarannya pakai api. Nah, nanti ini untuk sumber pembakaran fuelnya ini ada acetylene oxide gitu ya, dan juga mungkin di sana ada oksigen campur biasanya gitu ya. Kemudian di sini dibakar ya tadi untuk menghasilkan apa namanya atom ataupun ion ya. Kemudian yang graphite furnace ini dia pembakarannya itu argon ya, gas argon. Nah, di sini ada tube ya, ada tabung yang diselimuti, yang dikotit, yang dilapisi oleh grafit ya, oleh graphite furnace gitu ya. Dan kita sebenarnya punya dua-duanya nih. Yang ini yang flame AAS hanya sudah sangat lama, jadi hanya kita lihat nanti apa bendanya ada di PAW ya. Ini kita lihat sama-sama. Tapi untuk grafik furnace ini baru datang. Jadi yang ini sudah tidak bisa digunakan, yang ini belum bisa digunakan. Ini alatnya di LDITP baru saja datang ya. Sedang optimasi, gitu, sedang troubleshooting ya, karena belum bisa digunakan ketika belum optimal ya. Oke, baik. Nah, apa bedanya flame dan graphite furnace AAS? Ini kita lihat yang flame AAS ya, lampu, flame, monokromator, detektor. Lebihnya sama tuh ya.
Kalau yang graphite furnace ini lampu graphite coated tube monokromator detektor. Sama sebetulnya benar-benar persis, cuma ininya saja nih antara flame dan graphite coated tube ya. Di mana ini ya yang akan membakar atau akan memanaskan sampel dari proses nebulization, nebulizer ya, dari sampel dari nebulizer yang akan menyebabkan dia mengalami nebulisasi ya, nebulization ya. Nah, bedanya apa? Keuntungan dan kelebihannya kedua jenis instrumentasi ini. Untuk yang flame AAS itu sebenarnya dia simple ya, dia simple yang AAS itu dan cepat, lebih murah ya. Kemudian interference-nya lebih sedikit ya, compact ya, dan performanya oke ya. Kemudian robust ya, karena tadi nggak banyak interference ya. Nah, tetapi kelemahannya limit deteksinya itu tidak terlalu tinggi. Maaf, limit deteksinya itu tidak terlalu teliti, begitu tidak, dia tidak terlalu sensitif ya. Dia tidak terlalu sensitif sehingga hanya bisa mendeteksi dalam satuan miligram per liter atau dalam satuan ppm ya, teman-teman. Mudah-mudahan tidak asing ya mengubah-ubah satuan ya. Miligram per liter ini sama dengan ppm ya. Jadi dia terbatas ya, deteksinya terbatas di ppm. Kemudian elemennya terbatas, kemudian analisisnya bisa 1 sampai 10 elemen per determinasi. Jadi jumlah, karena gini, lampu itu ya akan tergantung kepada jenis elemen atau jenis mineral yang kita analisis. Kalau kita menganalisis 5 mineral ya lampunya 5 begitu ya. Jadi sangat tergantung kepada ketersediaan holokatonnya tadi ya. Karena setiap panjang gelombang akan spesifik untuk setiap elemen ya. Besi serapannya beda ya, panjang gelombangnya dengan kalsium, beda dengan magnesium, beda dengan zinc ya, beda dengan kalium dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang graphite furnace apa kelebihannya? Dia sangat sensitif ya, sehingga limit deteksinya rendah. Kalau limit deteksi rendah artinya konsentrasi kecil aja dia bisa deteksi begitu ya. Dia bisa mencapai mikrogram per liter atau ppb ya. Kemudian applicable bisa diaplikasikan untuk jenis matrik yang sangat bervariasi ya, yang luas begitu ya. Kemudian sampelnya itu volumenya kecil. Nanti kita lihat ya di LDITP minggu depan, tapi tidak bisa besok karena lokasinya di LDITP. Sementara kita persiapan sampel itu di PAU ya, jadi agak jauh ya. Jadi minggu depan ketika teman-teman akan menganalisis pakai FTIR, nanti kita sekalian lihat graphite furnace AS ya. Dan ini strength-nya juga limited spectral interference ya. Oke. Tetapi kekurangannya, ini saya sudah diskusi nih sama Bu Yana ya yang uji coba kemarin. Lama ya, satu analisisnya bisa 2 jam katanya, satu elemen untuk satu sampel ya. Karena dia perlu dibakar dengan grafit furnace ini. Perlu waktu ya, perlu waktu. Kemudian ada chemical interference, elemen limitation, karena sama dengan flame juga ya. Jadi eh, beda lampu untuk beda apa namanya eh, elemen atau beda jenis atom. Kemudian determinasinya hanya 1 sampai 6 elemen per penentuan, per analisis, no screening ability, dan limited dynamic range. Jadi kalau yang bisa menutupi kekurangan ini dari si flame AAS dan graphite furnace AAS, semuanya bisa ditutupi kekurangannya dengan ICP-MS. Ya, tetapi satu kekurangan ICP-MS mahal ya, sangat mahal. ICP-MS bisa sekaligus melakukan analisis secara bersamaan, secara eh, berbarengan begitu ya. Tetapi sangat mahal ya instrumentasinya. Mudah-mudahan suatu saat kita punya. Oh, sudah punya. Ada di lab sebentar. Advanced Lab ya, ada di Advanced Lab ada ya ICP MS ya. Oke. Nah, sehingga ini biasanya nih di dalam industri pangan, di dalam aplikasinya
karena ada perbedaan nih antara flame dan grafit. Yang flame itu biasanya untuk untuk yang berhubungan dengan mineral-mineral yang diperlukan untuk tubuh, ya, karena tadi detection limitnya dia tidak terlalu sensitif gitu ya, dia besar angkanya, sehingga untuk yang banyak aja mineralnya, gitu ya. Sementara untuk yang graphite furnace, karena dia bisa mendeteksi dalam jumlah kecil, maka ini bisa untuk trace elemen. Ya, yang trace elemen ini mostly kebanyakan dari kontaminan, ya, seperti logam berat, ya, apa namanya, mungkin Pb gitu ya, atau mungkin ada merkuri, ya, ada kemudian ada yang lain lagi gitu ya, kadmium dan lain sebagainya ya. Jadi karena low deteksi limit itu tadi ini banyak untuk kontaminan ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang itu prinsipnya. Sekarang eh, bagaimana ketika kita sudah mendapatkan data ya dari analisis yang kita lakukan ya. Eh, Tadi saya sudah sampaikan bahwa respon yang dikeluarkan atau yang dimiliki, yang dibuat ya oleh si instrumen AAS itu adalah mengikuti hukum Lambert-Beer. Artinya apa? Tadi semakin banyak em, jumlah ya, atau konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi atom ya, konsentrasi mineral kita, konsentrasi elemen, maka absorbansinya akan semakin tinggi ya, konsentrasinya akan semakin tinggi sehingga konsentrasi berbanding lurus dengan absorbansi. Ya, ini contoh saja ini ya, contoh dari contoh dari kurva standar ya, karena kita menghitung konsentrasi mineral, konsentrasi elemen, konsentrasi mineral pada sampel itu berdasarkan kurva standar ya. Kita buat kurva standar seperti ini konsentrasi, ini absorbansi. Standarnya konsentrasinya biasanya dalam satuan ppm ya, atau miligram per 1000 mili atau miligram per liter, sama ya. ppm miligram per liter, miligram per 1000 mili itu sama ya. Dan kita dapatkan ini seperti ini ya, di mana Y sama dengan sekian X gitu, X plus B nya ini adalah berarti slope ya, ini adalah B-nya ini intercept ya. Kemudian ini R square ya, R square itu adalah yang menunjukkan linearitas ya. Kurva yang baik ada beberapa syarat. Yang pertama sekali bisa dilihat dari sini adalah linearitas ya. Untuk pangan R square biasanya kita terima jika dia lebih besar sama dengan 0,990, yaitu bagus. Itu satu. Yang kedua, kurva standar kita harus mencakup ya, harus meliputi, harus mencakup absorbansi sampel ya. Misalkan kita punya sampel, kita ukur, maka absorbansinya itu harus ada di sekitar sini nih. Absorbansinya sudah di sekitar sini ya. Jangan di sini. Kok di sini artinya kita melakukan ekstrapolasi, atau jangan di sini ya. Karena sudah lebih dari cakupan kurva standar. Kita juga melakukan ekstrapolasi. Maka absorbansi sampel harus berada di kisaran ini ya, yang bisa dicakup oleh kurva standar ya, gitu. Jadi kurva standar harus mencakup absorbansi sampel dan dia harus punya R square yang bagus ya. Oke, baik. Nah, sekarang perhitungannya bagaimana ya? Kita menghitung konsentrasi mineral di dalam sampel itu dalam satuan miligram per 1000 gram ya, per 1000 gram. Kenapa? Kita menimbang nih sampelnya, tidak memipet ya. Kita mempersiapkan sampel ketika pengabuan itu. Nanti kita akan lihat ya seperti apa. Itu kita menimbang bahan kita, misalkan biskuit ya, biskuitnya kita ambil sekian gram gitu ya. Maka nanti satuannya miligram per 1000 gram. Ini ppm juga ya. ppm untuk sampel padat ya, miligram per 1000 gram. Oke, nah eh, saya di sini memberikan formula, tapi teman-teman harus bisa ya mengurai formula ini dari mana, begitu ya? Kok tiba-tiba satuannya beda-beda? Kok bisa
dimasukkan ya sama Budian begitu ya di dalam formula atau di dalam modul. Ini saya ambil dari modul. Teman-teman nanti urai ya. Harusnya dengan satuan-satuan yang tertera ini sudah benar ya. Miligram per 1000 gram. Tolong diurai ya nanti ya. Oke. Konsentrasi adalah ya, C kali V kali dilution factor kali W. Dibagi W, mohon maaf. C itu apa? Konsentrasi dari kurva standar. Nah, kurva standar kita itu satuannya tadi elemennya adalah miligram per 1000 mili. Ya, oke, ini sama ya satuannya seperti itu. Kemudian V-nya apa? V-nya itu adalah total volume larutan abu yang teman-teman nanti akan siapkan. Satuannya mili, ya, satuannya mili. Oke. Kemudian dilution factor adalah faktor pengenceran, ya. Ini bisa ada, bisa tidak faktor pengenceran. Nanti teman-teman analisis apakah di persiapan sampel kita ada pengenceran atau tidak, ya. Kemudian W-nya ini adalah bobot sampel, ya, bobot sampel dalam satuan gram. Contoh tadi cookies ya, kita ambil sekian gram misalnya, ya. Maka kita masukkan datanya di situ. Nah, kira-kira kalau di persiapan sampel secara umum seperti ini. Cookies sekian gram, kita lakukan pengabuan, kemudian nanti larutan abunya itu kita jadikan menjadi volume yang akurat gitu ya, yang akurat dengan menggunakan labu takar sehingga kita dapatkan volume larutan abu dalam satuan mili, V mili. Ya tadi sudah ada dua nih, W di sini, ini V-nya di sini satuannya mili. Kemudian dilution factor-nya gimana? Dilution factor-nya ini kalau ada, ya kalau enggak ya berarti dilution factor-nya hanya satu, ya. Kalau tidak ada pengenceran maka dilution factor ini satu, ya. Apapun dikalikan satu kan akan tidak berubah begitu ya, tetap apapun itu, ya. Oke, kemudian ini analisis dengan AAS. Nah, sekarang bagaimana mencari nilai C? Ada yang bisa membantu saya bagaimana mencari nilai C? Konsentrasi konsentrasi dari kurva standar. Ada yang bisa membantu saya? Dengan contoh juga boleh. Ada yang bisa membantu saya? Oke. Mbak Yasriza, silakan. Saya coba izin menjawab, Bu. Jadi kalau dari kurva standar ini kan kita tahu kalau X-nya itu konsentrasi, sedangkan Y-nya itu absorbansi. Nah, jadi nanti dari hasil AAS ini, absorbansi dari sampelnya itu dimasukkan ke sumbu Y-nya. Jadi nanti kita bisa dapat konsentrasi yang X. Oke. Masuk menggunakan persamaan ini ya, yang didapatkan ya dari standar yang kita miliki ya. Betul ya. Artinya teman-teman semua harusnya sudah pernah melakukan ini. Jadi saya tidak akan panjang lebar di situ ya. Oke, baik ya. Satuannya miligram per 1000 mili. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu perhitungannya. Jadi perhitungan tidak susah ya, perhitungannya simple. Oke. Nah, sekarang saya mau menyampaikan prinsip untuk pengabuan ya. Ini pengabuan sampelnya adalah tangan ya yang mengandung mineral tentunya pangan ini ya kita abukan dengan menggunakan dua metode pengabuan. Ada yang metode basah, ada yang metode kering ya. Untuk yang metode basah itu langsung kita dapatkan larutan abu ya. Kemudian larutan abu ini bisa kita gunakan sebagai analisis untuk individu mineral ya, jenis-jenis mineral satu-satu itu kita bisa langsung analisis gitu ya dengan menggunakan AAS. Sementara untuk yang pengabuan kering ya ini kita akan mendapatkan berupa bubuk abu ya. Pernah ya melakukan pengabuan dengan menggunakan oven ya, tanur maksud saya. Dengan menggunakan tanur kita bakar di situ ya. Kita bakar di situ, kita panaskan pada suhu 500 derajat Celcius di dalam tanur ya. Kita akan dapatkan serbuk putih itu adalah abu ya.
Dan abu ini kemudian dilarutkan dengan larutan asam encer biasanya ya, asam konsentrasi rendah. Mana abu biasanya sangat mudah larut ketika menggunakan solvent yang larutan asam ya. Baru nanti kita dapatkan larutan abu ya. Nah, apa sih bedanya ya? Kalau untuk yang pengabuan basah, pangan ini kita digested ya, kita urai dengan menggunakan larutan asam, biasanya campuran antara asam nitrat dan perklorat ya. Nanti kita akan lihat di prosedur, oke? Nah, dioksidasi sebetulnya di situ ya, dihancurkan, digested ya. Sementara untuk yang ini, yang apa namanya pengabuan ya insinerasi ya, kayak benar-benar kita panaskan, oksidasi semuanya apa reaksinya, tinggal nanti yang tersisa baik di pengabuan basah maupun di pengabuan kering, itu yang tersisa adalah campuran mineral abu itu ya, campuran mineral. Komponen organiknya semua tidak tersisa. Ya, itu yang bagus kan tidak tersisa sama sekali komponen organiknya. Hanya benar-benar tinggal abu, ya, tinggal anorganik saja, abu saja. Oke. Nah, sekarang apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing analisis ini? Untuk yang pengabuan basah, kita menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi. Nanti kita akan pakai seperti apa ya namanya model destruksi seperti kita analisis protein ya. Alatnya juga sama, pokoknya dibakar aja di apa di dalam pemanas begitu ya, di hot plate pemanas begitu ya. Nanti sampai benar-benar nanti tidak ada lagi komponen organiknya ya. Nanti ada ciri-cirinya yang kita bahas di prosedur ya. Dan itu menggunakan asam tadi kan jadi tetap hancur komponen organiknya. Cepat ya, tidak sampai hitungan hari gitu ya, tidak lama sekali. Kalau ini kan biasanya dibiarkan semalam ya. Ini biasanya hanya 1 jam, nanti kita lihat ya besok ya. Kemudian ini tadi banyak menggunakan larutan ya asam kuat, kemudian tadi mahal ya larutannya. Sementara untuk yang ini yang pengabuan kering, dia simpel dan murah begitu ya. Dan ini abu yang kering tadi yang sudah berupa serbuk tadi itu sebetulnya adalah kadar abu ya atau jumlah abu yang kita bisa hitung sebagai kandungan abu atau kadar abu pada analisis proksimat. Analisis proksimat tidak bisa menggunakan pengabuan basah. Karena pengabuan basah yang kita dapatkan langsung dalam bentuk larutan. Kalau yang pengabuan kering, nah kita dapatnya abu kering bisa kita timbang sebagai total abu. Ya, kita bisa hitung sebagai konsentrasi atau kandungan abu pada sampel ya. Tetapi kekurangannya adalah suhunya tinggi sekali, bisa sampai 450 atau 500 derajat Celcius sehingga mungkin tidak cocok untuk beberapa mineral tertentu, contohnya Fe misalnya ya. Nah, itu dia tidak cocok, dia bisa nguap juga, bisa rusak juga. Ternyata ada beberapa juga mineral yang sensitif juga ya dengan suhu yang sangat tinggi ini ya. Sehingga biasanya nih yang lebih disukai untuk analisis mineral elemen mineral atau individual mineral menggunakannya adalah wet assay ya dibandingkan dengan yang dry assay. Paham ya? Oke, lanjut. Kalau teman-teman mau bertanya juga silahkan ya. Boleh saya dipotong ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke prosedur ya. Yang prosedur kita akan bahas dulu untuk persiapan sampel ya dengan menggunakan wet assay atau pengabuan basah. Sampel 1 gram kita masukkan ke dalam labu keldal ya. Jadi makanya seperti kita destruksi untuk analisis protein, alatnya sama ya. Kita masukkan ke dalam alat labu keldal 100 mili, teman-teman tambahkan 10 mili asam nitrat dan 3 mili perklorat ya. Ini makanya ini banyak ya larutan asamnya nih double nih ya. Kemudian kita panaskan sampai pembentukan busa atau buih putih-putihnya itu berhenti ya. Kemudian kita panaskan secara
apa namanya, perlahan sampai HNO3-nya ini, menguap begitu ya. Nah, kemudian kalau masih ada warna hitam pada, sampel kita, itu menandakan apa? Kalau warna hitam itu kan karbon, menandakan bahwa proses destruksi untuk komponen organiknya belum sempurna, sehingga kita perlu lanjutkan proses destruksinya dengan cara kita dinginkan dulu, ditambah dengan, asam, nitrat lagi ya, 10 mili lagi, lanjutkan lanjutkan destruksi sampai jernih ya, sampai jernih. Kemudian kita, eee, dan sampai ada seperti asap putih begitu ya. Nanti kemudian kita dinginkan ya, kita dinginkan, baru nanti kita tambahkan dengan 10 mili HNO3 1:1. Nah, ada yang paham apa yang dimaksud dengan HNO3 1:1? Apa itu? Oke, tidak ada. Oke, baik. HNO3 1:1 itu adalah asam HNO3, asam nitrat pekat 1 bagian ditambah dengan air 1 bagian, ya. Jadi teman-teman nanti ini sudah agak encer ya, bukan lagi pekat, tapi HNO3 pekat ditambah 1 bagian ditambah air 1 bagian ya. Dan kemudian teman-teman nanti transfer secara kuantitatif ya. Jadi semua yang ada di dalam labu keldal ini tadi yang sudah selesai kita lakukan pengabuannya, begitu ya, dipindahkan semuanya secara kuantitatif ke dalam labu takar, ya. Kemudian jangan lupa dibilas, gitu ya, si labu keldalnya dibilas, bilasannya digabungkan dengan larutan sampel di sini, hati-hati menggunakan larut, ya, hati-hati menggunakan larutnya kan air demin ya, air demineral, ya, air demin. Nanti hati-hati, kemudian agar apa? Agar volume yang kita dapatkan itu nanti tepat di sini, jangan sampai kebablasan, oke? Kalau misalkan volumenya setelah kita tambahkan, apa namanya, kita bilas ya, labu keldalnya kita bilas, sudah kita gabung, nanti kita tempatkan volumenya sampai dengan tanda tera dengan menggunakan air demineral ya, air demin. Dan ini labunya ini, labu takarnya ini volumenya teman-teman ambil yang 50 mili. Kalau misalkan tidak ada yang 50 mili, pakai yang 100 mili boleh. Ingat nanti volume ini akan menjadi bagian dari perhitungan. Makanya harus ingat ya, pakainya labu takar 50 mili atau 100 mili. Ya, karena pengalaman tahun lalu nih, kan Bu Ririn itu nyiapkan labu takar itu sama untuk semua kelompok ya. Kalau 50 semua, 100 semua. Tapi ketika laporan itu saya terima, ada kelompok yang menulis volumenya tuh 50, ada yang menulis volumenya tuh 100. Jadi saya bingung yang mana ini. Gitu. Jadi artinya ketelitian di situ ya, mohon nanti diperhatikan ya. Oke. Nah, kemudian atau apa namanya, pastikan saja ya, pastikan ya volumenya berapa. Nanti kalau sudah kita sampai tanda tera, teman-teman kocok dulu ya untuk memastikan bahwa larutan ini sudah homogen ya sampai dibalik gitu kan. Nanti teman-teman akan pakai tutupnya kan ya, tutup labu takar sampai homogen. Setelah itu nanti disaring ya, disaring dan filtratnya, larutan abunya nanti siap untuk kita analisis. Nah, saya kemarin bilang sama Bu Ririn untuk menampung larutan abu ini pakai Erlenmeyer juga boleh. Hanya jangan lupa nanti ditutup pakai alufo ya atau minta minta tempat untuk menyimpan alufo takutnya juga nanti mempengaruhi itu ya. Jadi tidak tidak dia ada logamnya alufo itu kan ya, aluminium dan lain sebagainya. Takut juga tidak ini minta tutupnya pakai apa begitu ya besok ya. Kalau tidak ada botol-botol juga boleh sebetulnya. Botol yang bersih intinya adalah penampung ya. Begitu. Atau mau pakai labu takar yang lain juga boleh ya.
Pokoknya apapun, yang penting gelas ya. Yang penting bahannya gelas dan bisa tertutup dan nanti bisa disedot oleh alat begitu untuk kita analisis dengan AAS ya. Intinya begitu. Ya, jadi besok kita sesuaikan saja. Nah, kemudian berikutnya kita masuk sebentar. Saya tanya dulu. Kalau seperti ini, apakah ada dilution factor dalam persiapan sampel kita? Oke, ada yang mau menjawab? Apakah ada dilution factor di dalam perhitungan ini nanti? Ada atau tidak? Yes, tabut akar. Iya, betul ya. Kecuali kalau nanti ya diencerkan lagi, begitu ya. Kalau nanti diencerkan lagi, maka barulah itu ada eh, dilution factor. Ini dilution factornya satu, alias tidak ada pengenceran ya. Oke, baik kita lanjutkan. Oke, nah sekarang standar curve preparations. Ini contoh saja ya kan banyak tuh ya standarnya nanti yang harus disiapkan ya. Ada FE, ada MG, ada apa-apa gitu kan ya. Ini salah satu contoh saja. Teman-teman nanti membuat ya, biasanya sudah dibuatkan oleh Bu Ririn ini biasanya ya. Standar stock solution atau bahkan mungkin nanti karena kita akan kirim ke lab sebelah ya, bukan di lab kita, bahkan kita mungkin tidak membuat ini ya. Kita lihat saja besok ya, Bu Ririn menyiapkan apa. Kalaupun kita akan berlatih, ya, kalaupun akan berlatih, biasanya stock solution sudah disiapkan oleh Bu Tirin, ya. Oke, intinya ini hanya sebagai contoh saja dilakukan atau tidak besok. Nah, ini akan tergantung kepada ketersediaan di lab, ya. Oke, baik. Nah, ketika kita mau membuat standar curve, kita maka perlu membuat standar stock solution dulu, konsentrasinya tinggi, biasanya 1000 mg per 1000 mili, ya. Nah, saya bertanya lagi, kalau saya mau membuat, ya, membuat hanya 100 mili, ya, hanya membuat 100 mili larutan standar stock solutionnya ini, berapa banyak FE yang harus ditimbang? 100 miligram bukan ya, Bu? Ya, betul. Ya, 100 miligram. Kalau saya membuatnya seliter atau 1000 mili, yang saya timbang adalah 1000 miligram. 1000 miligram. Betul. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan dilution atau pengenceran. Ya, ini 10 mili kita ambil dari sini, kita jadikan 100 mili. Sekarang konsentrasi di sini jadi berapa? Yang mau bantu saya? Konsentrasi di sini jadi berapa? Jadi 100 ppm, Bu. Yes, 100 ppm atau 100 miligram per 1000 mili. Ya, oke, karena kita encerkan 10 kalinya. Ya. Nah, kemudian kita ambil 0,5 mili, kita jadikan 100 mili. Kemudian 1 mili kita jadikan 100, 3 mili, 5 mili, dan 10 mili semua kita jadikan 100 mili. Ya. Nanti teman-teman hitung nih di sini berapa konsentrasinya, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Rasanya sudah pada paham ya tadi ya. Barusan ya sudah pada paham ya. Dan ini nanti kita akan dapatkan seri konsentrasi. Contohnya di sini. Berapa nih kalau di sini? Di sini adalah 0,5 ppm, 0,5 miligram per 1000 mili. Ya, nanti hitung seterusnya. Oke. Nah, jangan lupa setelah itu dilanjutkan dengan penambahan air demin ya sampai tanda terang ya. Volumenya sudah pas begitu sampai tanda terang ya. Kemudian dicampur secara merata ya, diaduk secara merata, dicampur secara merata begitu ya, bisa dikocok sih biasanya ya.
siap untuk analisis. Ya, analisisnya di mana? Kita akan melakukan analisisnya, instrumennya adalah di lab TIN, ya, di lab departemen sebelah, ya. Dan teman-teman ikuti ya instruksi untuk instrumentasi AAS. Mudah-mudahan diizinkan oleh TIN ketika mereka akan melakukan analisis. Karena ini jatuhnya nanti jasa analisis ya. Jatuhnya jasa analisis yang akan mengerjakan adalah staf atau personil dari TIN begitu. Ya, jadi yang kalian cuma bawa adalah larutan abu dari sampel. Standar-standarnya sudah disiapkan oleh mereka dan teman-teman ikuti saja nanti yang mereka siapkan ya dari TIN begitu. Ya, konsentrasinya ikuti. Jadi berbeda dengan kita. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan pada siang hari ini, saya mau mengingatkan ya bahwa ketika kita menyiapkan kurva standar ini ya atau menyiapkan sampel ya sama itu akan ada blanko. Blankonya adalah solvent atau air demin. Blanko ini bisa diperlakukan sebagai blanko saja. Nanti dibuat diatur absorbansinya 0 ketika blanko ini masuk ke dalam alat kita jadi seperti kalau timbangan matera begitu ya atau sebagai di kalibrasi begitu ya jadi 0 ya atau kadang ada lab yang juga mengukur blankonya ini diperlakukan sebagai sampel ya dia dizerokan dulu dengan blanko tapi kemudian blanko yang sama itu diukur sehingga nanti akan ada absorbansinya. Misalnya absorbansi blanko itu nanti akan didapatkan absorbansinya kecil sekali, misalkan 0,0004 misalnya, ya atau 0,0003. Angka absorbansi blanko ini harus kalian pakai sebagai koreksi, ya dikurangi konsentrasi absorbansi sampel misalnya ya dapatnya 0,3 sekian maka harus dikurangi dengan absorbansi blanko. Nanti untuk masuk ke kurva, untuk masuk ke perhitungan. Demikian juga dengan kurva standar. Ya, misalkan standar 1 konsentrasi terendah dapatnya 0,1 misalnya. Kan 0,1 dikurangi absorbansi si blanko. Ya, konsentrasi 2 juga begitu. Absorbansinya berapa dikurangi absorbansi blanko. Sehingga nanti yang masuk ke dalam kurva, maaf nih agak-agak bolak-balik ya, yang masuk ke dalam kurva itu hanya ya standar dengan konsentrasi yang bukan blanko. Konsentrasi 0, konsentrasi blanko tidak masuk ke dalam kurva standar kita ya. Oke, baik. Nanti mohon diingat ya ketika di perhitungan ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ibu izin bertanya, berarti untuk besok kita lebih ke persiapan sampelnya ya, Bu? Yes, lebih ke persiapan sampel ya. Sampelnya nanti akan dipersiapkan oleh Bu Ririn apa saja kita ikuti ya. Stok atau koleksi yang dari Bu Ririn ya. Nanti teman-teman ini akan dibagi grup berapa grup biasanya? Berapa grup? 4 ya. Berarti nanti kan akan dibagi menjadi 4 grup. 4 grup ini grup apa namanya? Setiap grup itu sampelnya 1 ya. Jadi simplo-simplo saja. Nanti kalau Bu Ririn itu menyiapkan 4 jenis produk, maka kelompok 1 akan punya 4 produk, kelompok 2 akan punya 4 produk dengan produk yang sama. Akan bagus kalau nanti datanya dibuat apa ya, data barengan sebetulnya akan bagus tuh. Ya ada ulangannya. Yang sampel yang pagi dengan sampel yang siang dengan sampel yang sore bisa dibandingkan. Orang yang berbeda melakukan persiapan itu apakah hasilnya sama atau tidak ya nanti kita lihat saja teknisnya besok untuk
bagaimana nanti kita mengatur datanya, untuk analisis datanya. Karena kalau kelompok jelas dibagi 4, tapi apakah nanti kita melakukan 4 produk untuk masing-masing kelompok dan duplonya dikerjakan antar golongan. Kayaknya akan lebih bagus tuh kalau begitu ya. Nanti golongan yang K1 dengan K2 compare data ya. Compare data apakah nanti data yang sampel yang sama dengan dikerjakan oleh 2 kelompok itu nilainya sama atau tidak ya. Itu bagus kalau seperti itu. Atau ada ide yang lain? Oke, setuju ya? Begitu ya. Jadi nanti datanya semua ya. Atau menyulitkan nggak kalau misalkan kalian harus nanti datanya data semua orang, semua grup harus masuk dalam satu laporan. Grup K1, K2 datanya di pool begitu. Atau mau K1 saja, K2 saja. Berarti nanti K1 itu sampelnya hanya 2. Grup 1, 2 mengerjakan sampel A, grup 3, 4 mengerjakan sampel B. Sehingga kita tetap akan punya duplo. Hanya grup kecil-kecil gitu. Grup kecil yang beda mengerjakan sampel yang sama. Lebih nyaman bagaimana? Kalau praktikum sebelumnya bagaimana? Yang dengan Bu Hanifah. Per Boleh ada kelasnya yang cerita? dipisah, Bu. Oke, per kelas dipisah. Kalau begitu datanya agak menyulitkan kalau koordinasinya ya. Kalau antar kelas, kalau kelas digabung, berarti kita dipisah saja. Untuk Baik. K1, ya untuk K1, untuk yang siang ya, itu kita nanti akan bagi menjadi 4 kelompok, 2 kelompok masing-masing mengerjakan duplo ya, untuk sampel yang sama, kelompok 1, 2 sampel A, kelompok 3, 4 sampel B ya. Nanti demikian juga untuk yang kelompok sore, nanti kelompok 1, 2 mengerjakan sampel C, kelompok 3, 4 mengerjakan sampel D ya. Dan jangan lupa kelompok siang itu ada mahasiswa TIAS ya. Mahasiswa TIAS itu biasanya mereka ngumpul jadi satu atau disebar ke masing-masing kelompok? Jadi satu kelompok, Ibu. Bu. Terpisah ya mereka ya? Iya, Oke. terpisah sendiri berempat. Oh, terpisah berempat ya. Baik, jadi nanti saya paham ya supaya nanti besok kita ikuti saja yang sudah dilakukan di praktikum sebelumnya. Nanti mereka akan kita berikan satu sampel saja ya yang berbeda. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, ya sudah Izin tidak. Ya, bertanya, Bu, ya terkait boleh. wet etching itu kan kita pakai hot plate ya, Bu. Berarti Ya. suhunya nggak ditentukan ya, Bu, berapa pemanasannya? Kita ikuti dengan skala kan itu ke skala ya 1, 2, 3 kayak kita kompor ya. Tapi kan itu tidak ada apinya ya. Kita ikuti dengan apa yang biasa dilakukan oleh Bu Ririn ya. Biasa dilakukan oleh Bu Ririn skalanya ada entah 1, 2 atau 3. Itu karena sudah hasil eksperimen berulang ya sehingga itu lebih Bu Ririn tahu lebih cepat atau lebih bagus begitu dengan skala berapa. Kita ikuti skala yang ada di situ. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, tidak ada ya nampaknya. Sampai bertemu besok ya. Kita praktikum jam 1:30 ya. Jam 1, Bu. Oke, jam 1 kita ketemu di lab PAU ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu besok. Sehat-sehat semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.